Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Sekarang kita akan bertemu kembali dan kita akan belajar tematik. Tema 7, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan berdoa dan tadarus Al-Quran. Setelah itu silahkan kalian lanjutkan dengan sholat duha. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran dengan mengamati. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari kita mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Perhatikan, Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani hanya perlu membersihkan bonekanya setiap hari. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar dengan seksama. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Kucing adalah benda hidup. Kucing bisa melompat. Kucing memerlukan makan. Nah anak-anak, itu adalah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar, yaitu kucing. Kucing adalah benda hidup. Nah sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda yang tak hidup. Sekarang kalian perhatikan, ada gambar kursi. Kursi adalah benda tak hidup. Kursi tidak memerlukan makan. Kursi bisa bergerak dengan bantuan manusia. Bisa dengan didorong, ditarik, atau diangkat. Nah anak-anak, kita sudah membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda yang ada pada gambar. Bagaimana kalian sudah mengerti ciri-ciri benda hidup dan benda yang tak hidup? Nah anak-anak, sekarang kita akan berlatih menulis sambung. Kalian salin di buku tulis tegak bersambung garis 5 sesuai dengan contoh yang ada pada gambar. Kalian tulis masing-masing 2 ya anak-anak. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di layar HP kalian. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan pun bergerak dengan mengikuti cahaya matahari. Begitulah benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bisa bergerak biasanya menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Contohnya adalah mobil, pesawat, dan lain-lain. Bagaimana dengan benda hidup? Benda hidup bisa bergerak, berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, itu adalah perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Sebelum kalian melakukan gerak berjalan, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan gambar yang ada di video. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah cara berjalan sesuai irama ya anak-anakku.
Nah, anak-anak setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerakan berjalan ke berlari, lakukan dengan perlahan. Kalian bisa melakukan sesuai dengan contoh yang ada pada gambar. Lihat, yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Sekarang kalian bisa melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan gerakan berjalan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari dengan hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Gerakan berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga dan dapat membuat tubuh kita sehat dan kuat. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan buku MRT pembelajaran yang kedua. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.